Pace bene, masih di mea culpa. Cintailah aku ya Tuhan, sebab aku menderita. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Tuhan, jangan sampai aku kecewa, sebab aku berseru kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, bacaan ini mengekspos, membawa ke permukaan berbagai macam karakter orang yang berusaha mencari Allah. Meskipun dikatakan kita ini sama-sama mencari Allah, semua manusia ini, tetapi tidak sama pencarian kita. Sekurang-kurangnya kita bisa melihat di sini, di tempat lain ada banyak orang yang percaya kepadanya. Setelah Yesus beralih ke tempat yang lainnya. Sementara kalimat Yesus ini menunjukkan satu kelompok yang aneh tanda petik. Ada satu kalimat Yesus bagus tadi. "Perbuatan apa yang membuatmu yakin untuk melempari aku dengan batu?" Bahkan bila pun sudah ditunjukkan perbuatan baik, orang bisa saja tidak menanggapi dengan baik pula. Jadi tidak selalu ya bahwa kalau kita melakukan yang baik, orang baik akan melakukan yang baik pada kita. Tidak berlaku senantiasa hukum itu. Ketika kita berhadapan dengan pihak Allah, iya. Gitu ya. Karena ganjaran yang baik, upah, itu diperhatikan oleh Allah. Bahkan pengupahannya itu kadang kita nggak bisa terima karena begitu baiknya dia. Gitu ya. Kalau kita ingat perumpamaan, ada yang bekerja mulai dari pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, sama upahnya. Sampai ada yang keberatan, bagaimana? Kenapa sama upah kamu beri? Ya.
Berat hatikah kamu kalau aku baik hati, kata Yesus. Menunjukkan Yesus melihat perbuatan baik kita, bahkan bila perbuatan baik itu tidak begitu besar, dari pihak Yesus, dari pihak Allah selalu ada feedback, tanggapan yang bahkan lebih dari yang kita harapkan. Nah, dari pihak manusia tidak selalu begitu. Bahkan itu tadi, Yesus sudah jelas-jelas berbuat baik. Tetapi ada saja alasan untuk membenci dia. Begitulah kita manusia. Gampang kadang menemukan alasan untuk membenci orang lain. Apa katanya? Bukan kata mereka yang ingin melempari Yesus itu. Bukan karena kamu berbuat jahat, bukan. Bukan juga karena kamu telah berbuat baik, bukan itu. Tapi kau samakan dirimu dengan Allah. Lihat rasionalisasi atau apalah kita sebutnya. Mereka mencari argumen untuk membela diri mereka yang jelas-jelas tidak sanggup eh, memberikan jawaban yang baik pada panggilan Allah. Ada mekanisme pertahanan diri. Ada orang yang sudah jelas-jelas berbuat salah, masih mencari pembenaran atas tindakannya yang keliru. Karena kau menyamakan dirimu dengan Allah, itu persoalannya. Padahal engkau seorang manusia, katanya. Lihatlah di sini keadaan yang berseberangan, ya, istilahnya paradoks. Orang mencari Allah, ingin sampai pada kebaikan yang sejati, saking ingin mencarinya, orang mau berbuat jahat, bukan? Karena secara teoritis mereka melihat Yesus ini keliru karena Yesus menyebut dirinya setara dengan Allah, menyebut Allah sebagai Bapa. Mereka mau melemparinya dengan batu. Lihat ketika hidup agama itu tidak menyatu dengan cara hidup sehari-hari. Maka menarik juga apa yang Yesus katakan. Mungkin kamu tidak percaya padaku, tapi sekurang-kurangnya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. Berangkat dari kekaguman akan kebaikan Allah dalam hidup kita, bisa juga untuk sampai pada iman yang benar, gitu ya. Apa sederhananya begini, melihat Tuhan, terima kasih atas hidup ini, terima kasih yang kau memberi aku masih memberi aku nafas, atau atas orang-orang baik di sekitarku, terima kasihlah atas meskipun saya dalam kekurangan ini, saya masih engkau izinkan untuk mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup saya, masih engkau beri nafas. Nah, melihat kebaikan-kebaikan ini secara umum, ya, atau juga dalam konteks ini, perbuatan-perbuatan Yesus, kiranya dengan melihat perbuatan Yesus, dengan mendengar cerita ini, bertumbuh iman. Ada pemahaman baru tentang siapa Bapa itu, siapa Allah itu yang ada dalam diri Yesus. Maka dari bacaan ini kita bisa melihat diri kita. Seperti tadi saya dikatakan di awal, bacaan ini mengekspos ciri-ciri karakter berbeda dari orang-orang yang menyebut dirinya pengikut atau orang yang mencari Allah. Ada orang yang asik dengan pernyataan-pernyataan teoritis, bahkan mau berbuat yang keliru hanya untuk membela teori itu. Namun di sisi lain ada orang yang bisa percaya, mau mengubah diri karena melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Semoga bacaan ini menguatkan iman kita, mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana kita memandang Yesus dalam hidup kita. Ciao.